Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, di awal bulan Sya'ban ini tanggal 8 ya, tanggal 8, mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah selamanya mendapatkan kekuatan iman Islam, kesehatan lahir batin, dan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan hidup di dunia, sehingga mengantarkan kehidupan yang bahagia dan selamat di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di pagi hari yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, kita mencoba membahas tentang makna dan tujuan hidup. Walaupun kita masing-masing telah tahu arti atau makna dan tujuan atau fungsi apa dibalik kita oleh Allah diciptakan dan untuk apa kita dihidupkan serta kemana kita akan dikembalikan. Nah, tentu pertanyaan ini seringkali kita mendapatkan dalam hati, dalam pikiran, semuanya siapa kita ini dan siapa yang menciptakan kita dan apakah tujuan yang akan kita tempuh baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada beberapa ayat yang dikutip dalam tulisan ini dan hadis Rasulullah SAW, maknanya atau intinya supaya dapat dibaca, dipahami, direnungi, dan direalisasikan dalam hidup kita di dunia ini. Yang pertama, surah Ali Imran. Ali itu keluarga ya. Ali Imran berarti keluarga Imran. Diabadikan keluarga Imran di dalam Al-Quran karena di dalamnya ada dua orang figur contoh manusia atau hamba Allah. Yang pertama adalah Sayyidah Maryam alaihassalam, dan yang kedua adalah putranya Nabiuna Isa alaihassalam. Nah, kedua orang inilah bagian dari Ali Imran, dari Ali Imran, bukan Ain tapi alif, Ali, keluarga. Nah, jadi keluarga Imran. Apa keistimewaan atau keluhuran, keteladanan yang dapat kita contoh dari Sayyidah Maryam adalah seorang wanita yang disucikan Allah karena mau dan mampu mensucikan diri. Orang yang dimuliakan oleh Allah karena mampu dan mau memuliakan diri. Begitupun Nabi Isa alaihissalam. Walaupun diberi kelebihan banyak oleh Allah, tidak sedikit pun membanggakan diri. Walaupun diberikan mukjizat dan kehebatan yang luar biasa, tapi tidak menyombongkan diri. Nah, dua figur inilah yang oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran, selain orang-orang yang lainnya atau nabi-nabi yang lainnya, yakni Sayyidah Maryam dan Nabiuna Isa alaihissalam. Nah, belum lagi nabi-nabi dan rasul-rasul yang diabadikan dalam Al-Quran, bahkan dijadikan nama surat seperti surat Yusuf, surat Muhammad, surat Ibrahim, surat Hud, surat Yunus, dan seterusnya. Nah, ini adalah sebuah tanbih atau peringatan, bahasa Inggris nama pangeling-eling pangeling-eling kanggo urang salaku umat Islam. Jadi banyak sekali manusia yang hebat, banyak sekali manusia yang diagungkan dan dimuliakan Allah, serta banyak sekali yang dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang tidak patut dicontoh, bahkan orang yang zalim dan pengkhianat. Seperti dalam surat, ada surat Al-Lahab, ada surat Al-Kafirun, ada surat Al-Munafikun, dan seterusnya.
Nah, nama-nama ayat, nama-nama surat itulah yang perlu kita dalami. Di dalamnya ada apa firman Allah yang terkandung di dalamnya, dalam surat itu. Baik, kita pahami sepintas atau sedikit karena pengetahuan saya pun sedikit. Di dalam ayat 139 surat Ali Imran, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Jadi di situ ada syarat untuk menjadi orang yang tidak lemah. Jadi syarat pula untuk menjadi orang yang tidak bersedih, yakni iman. Kita tahu iman itu dalam hadis Rasul SAW, ketika Rasul bersama sahabat duduk-duduk di sebuah majelis, tiba-tiba datanglah seorang malaikat lalu bertanya kepada Rasul, ya Nabi atau ya Muhammad, ma huwal iman, apa itu iman? Dijelaskanlah oleh Nabi SAW, sebagaimana kita ketahui bahwa iman itu adalah yang termaktub dalam rukun iman. Jadi rukun iman itulah yang disebut dengan iman. Iman mengandung arti keyakinan atau kepercayaan kepada rukun iman yang 6. Semua yang ada di dalam rukun iman tidak gaib, seperti halnya sebagaimana rukun Islam tidak semuanya nyata. Nah, di dalam rukun Islam yang pertama itu bisa diartikan gaib, artinya bagaimana kita bersaksi kepada Allah sementara Allah tidak ada di hadapan kita. Bagaimana kita bersaksi kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul sementara tidak semua orang sejaman dengan Rasul, tapi kita harus bersaksi. Nah, itu kan kalau tidak iman itu tidak masuk akal atau tidak, ya paling tidak ragu. Maka diawali dengan iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Salah satu atau yang pertama di dalam surah Al-Baqarah, ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu ditanamkan dulu, ditancapkan dulu, dimantapkan dulu iman kepada yang gaib. Karena dari situlah keimanan yang lain atau iman terhadap rukun iman yang lain serta kesungguhan dalam melaksanakan rukun Islam itu dari mengimani atau meyakini, mempercayai adanya yang gaib. Kalau tidak diawali dengan keyakinan mengimani terhadap yang gaib, tidak mungkin orang itu akan sungguh-sungguh imani yang lainnya. Maka Allah mencantumkan dalam surah Al-Baqarah awal bahwa di antara ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib dan seterusnya. Nah, termasuk rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Allah pun adalah gaib, bahkan maha gaib. Kalau yang lain yang gaib ada terkadang tanda-tandanya atau ciri-cirinya bisa dohir, seperti malaikat gaib, tapi kadang-kadang malaikat itu menyerupakan makhluk Allah yang lain yang bisa dilihat oleh Nabi atau oleh Rasul. Tapi kalau Allah ya gaib, maha gaib. Jamaah rahimakumullah, di dalam tulisan ini ada kata kita jangan bersikap lemah dan jangan bersikap sedih. Mengapa kita tidak boleh lemah dan tidak boleh sedih? Karena itu tadi, karena manusia diciptakan dibanding dengan umat yang lain atau makhluk yang lain itu tidak lemah. Kalau dibanding dengan Allah ya jauh lemah. Hanya dibanding dengan makhluk yang lain, manusia itu tidak boleh lemah dan juga tidak boleh bersedih hati. Tapi kadang sering ada sedih, hanya jangan berlebihan. Nah, orang yang tidak akan lemah dan tidak akan bersedih hati manakala ada kekuatan iman.
Jadi yang membuat orang itu tidak lemah dan yang membuat orang itu tidak sedih adalah iman. Jadi kelemahan dan kesedihan itu sebanding dengan iman yang ada di dalam dirinya. Maka kalau kita ingin kuat, ya tentunya yang dimaksud dengan kuat batin itu perkuat unsur batin. Salah satu unsur batin adalah keimanan. Begitu juga sedih. Sedih itu sikap batin. Karena sedih itu adalah beda dengan sakit, ya. Beda sedih dengan sakit. Kalau sakit rata-rata zohir, ya, sakit kepala, sakit tangan, sakit kaki, sakit gigi biasanya, sakit hati. Nah, sakit hati pun itu nanti ada kaitan dengan batin, ya, sakit hati. Nah, maka di sini keimanan yang harus dimiliki oleh kita juga ini harus seringkali disiram, dipelihara, dijaga. Sebab banyak sekali hama itu apa dalam bahasa Indonesianya? Ya, hama, penyakit yang seringkali merusak keimanan kita tuh banyak. Di antaranya hasad, kemudian lagi apa, bagdo atau kebencian, kemudian lagi apa, ujub, riya, takabur, sum'ah. Wah, banyak sekali penyakit-penyakit itu, hama itu yang akan menggerogoti keimanan kita, sehingga dari keimanan 10% bisa jadi 9%, dari 70% bisa 50%, terus akan berkurang. Nah, sehingga dengan berkurangnya keimanan yang ada dalam diri kita, maka akan bertambah kesedihan kita, akan bertambah kelemahan kita. Semakin rendah tingkat keimanan, akan semakin tinggi tingkat kelemahan dan tingkat kesedihan. Maka obat sedih dan obat lemah itu adalah keyakinan atau keimanan. Sampai di sini paham belum? Nah, ini dasarnya dulu, basicnya ini. Sebab kalau ini belum dipahami, nanti kesananya lebih rumit lagi. Jadi siapkan, pasangkan, tancapkan keimanan dulu. Nah, sesudah keimanan barulah nanti kita akan membahas tentang apa arti hidup atau makna hidup. Nah, sesudah seorang muslim kemudian meningkat levelnya jadi mukmin, itu nanti akan terus jadi muhsin, jadi apalagi muttaqin dan seterusnya. Jadi dari muslim dulu. Muslim itu apa dalam bahasa kitanya? Pasrah, patuh, taat. Sesudah itu yakin, itu mukmin, naik jadi mukmin. Kemudian jadi solih, muslihin, mukhlisin, muhsinin, muttaqin. Nah, paling tinggi ya muttaqin. Maka di sini saya artikan bahwa hidup adalah identik dengan malu. Al-hayatu atau hidup itu identik atau hampir sepadan dengan malu. Karena malu itu bagian dari iman. Bisa juga nanti hidup adalah bersih. Karena an-nadzafatu minal iman. Bersih itu sebagian dari iman. Apalagi yang sebagian dari iman? Amanah. Kalau orang sudah tidak malu, tidak bersih, tidak amanah, ya sudah, itu bisa diyakinkan tingkat keimanannya sejauh mana. Sebab secara arti kata al-hayatu bisa diartikan al-haya'u, ya. An-nadzafatu bisa juga al-amanatu. Ya. Bahkan Rasulullah SAW ini dasar pendapat ini diambil dari beberapa redaksi hadis. Ya. Jadi Rasulullah pernah berkata atau bersabda, la imana liman la amanatalah. La imana tidak akmalul iman, artinya sempurna. Tidak sempurna iman seseorang manakala la imana liman la amanatallah. Tidak ada sikap dan sifat amanah di dalam diri orang itu. Jadi Rasulullah mengukur kesempurnaan diri orang itu atau kesempurnaan iman seseorang itu dari tingkat amanah, dari tingkat malu, dari tingkat an-nadzafah, bersih.
baik bersih lahir batin tentunya. Nah, dari 3 kata itu saja makna atau arti hidup itu sangat jauh pembahasannya. Seperti dulu pernah saya sampaikan bahwa takwa itu artinya apa? Masih ingat nggak? Secara kata atau bahasa takwa artinya al-khauf. Apa khauf? Takut. Takwa diartikan khauf. Takwa diartikan haya, malu. Takwa diartikan at-ta'atu, taat, patuh. Nah, dengan 3 kata itu saja kalau dijabarkan bisa sampai Jateng Jatim. Jadi kalau dijabarkan di Jawa Barat kan bisa sampai Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, jadi intinya bahwa hayat atau hidup diartikan satu saja, malu. Orang sudah akan baik hidupnya kalau punya rasa malu. Apalagi kalau malunya di sini malu jika melakukan hal-hal yang dapat merusak agama dan bangsa atau orang lain atau masyarakat. Jadi kalau ada budaya malu saja, kalau di keluarga seorang ayah malu terhadap istri dan anak-anak jika melakukan kesalahan ataupun kerugian, apalagi kezaliman terhadap istri dan anak. Anak yang hidup, ciri anak yang hidup adalah anak yang memiliki rasa malu terhadap ayah dan ibu jika melakukan sesuatu yang menyakiti mereka, yang menzalimi mereka, yang menyinggung mereka, yang merugikan mereka. Jika seorang anak punya malu itu saja, itu sudah hidup anak itu. Walaupun mati, walaupun sudah meninggal anak itu. Ketika hidupnya dia malu terhadap orang tuanya, lalu anak itu meninggal, insya Allah orang tuanya merasa anak itu masih hidup. Artinya kemanfaatan anak itu, kemuliaan anak itu, kebaikan anak itu terasa oleh orang tuanya walaupun anak itu sudah meninggal. Atau sebaliknya, orang tua yang baik, yang hidup, ketika hidupnya hidup, walaupun sudah meninggal akan terasa hidup. Hartanya manfaat bagi anak-anaknya, nasihat-nasihat dan ilmunya manfaat bagi anak-anaknya. Suka ada ungkapan, kalau dulu enggak disekolahkan oleh ibu dan ayah, kalau dulu tidak dididik oleh ibu dan ayah, saya tidak seperti ini. Berarti ibu bapaknya walaupun sudah meninggal atau sudah jauh dari kehidupan anak itu, tetap saja orang tuanya hidup. Nah, itulah makna hidup. Itu dari satu sisi saja, malu. Nah, kira-kira sekarang budaya malu banyak atau sedikit? Ada ya, ada malu tapi kualitasnya kecil. Di lingkungan DPR, di lingkungan kementerian, di lingkungan kementerian itu kalau dulu mah departemen. Apalagi di lingkungan departemen pengedulan. Wah, banyak sekali. Budaya malu itu sudah berkurang. Di lingkungan masyarakat terkecil saja, keluarga atau di RT, rukun tetangga, ini sudah berkurang. Nah, ini kan mendatangkan apa dengan kekurangan rasa malu? Kesedihan kan? Kesedihan dan kelemahan. Coba kalau malu ini ditancapkan, ditanamkan, dibudayakan, ini akan kuat. Umat Islam akan kuat, masyarakat saja, masyarakat akan kuat. Kalau masyarakat Taman Mutiara malu jika ada sampah di jalanan, tentu mereka akan bersatu untuk membersihkan sampah itu. Tapi kalau tidak merasa malu, biarkan saja. Yang penting kan saya tidak menginjak tanah, saya tidak jalan kaki, nggak apa-apa, ada sampah juga kan saya pakai mobil, bersihkan mobil saya. Yang kotornya nanti ban saja, bukan kaki saya. Nah, kalau budaya malu ini tidak ada, saya yakin sampah di jalanan banyak. Ya. Apalagi sampah masyarakat. Jika para pemimpin-pemimpin tidak merasa malu melihat para pengemis di pinggir jalan, melihat para orang-orang yang sekarang kan ada istilah santri nyeret. Ya, kami sebagai orang-orang pesantren merasa dirugikan oleh santri nyeret. Terang Bapak santri nyeret, nusuk ayah sisi jalan yang bisa sarung di kopeah barudak menggatan truk. Dina waktu-waktu sholat, waktu-waktu ngaos. Itu bukan santri.
Nah, itu bukan santri. Karena waktu-waktu ngaji, waktu-waktu sholat mereka nggak ada di masjid, nggak ada di pesantren. Tapi anak-anak santri yang di pesantren ngan kabur, batur sholat kabur, batur ngaji kabur, megat di jalan, megatan mobil, kamana we? Wabartosna kumaha kaajengan. Akang abdi bade ngiring pangaosan di mana, di daerah anu, padahal teu aya pangaosan. Setelah diketemukan muncullah istilah santri nyeureud. Nyeureud kaajengan. Nyeureud ke masyarakat. Ini kan tidak punya malu kan. Mestinya dia tidak melakukan kebaikan, harusnya malu dong pakai atribut santri, pakai sarung, pakai peci, megat di jalan, punta penta, kanu aya di jalan. Itu santri nyeureud itu. Nah, maka disinilah malu ini diidentikan dengan arti hidup atau makna hidup. Nah, hidup diartikan dengan haya itu artinya ya supaya kita tidak banyak kelemahan, tidak banyak kesedihan. Karena dengan tidak adanya, dengan berkurangnya rasa malu ini, ya sehingga umat Islam akan mengalami kelemahan. Manusia pada umumnya mengalami kelemahan. Tidak malu lagi manusia menebang pohon sembarangan, apalagi perkebunan dijadikan perumahan. Itu kan tidak malu. Padahal air juga perlu tempat berlindung, air perlu tempat bersemayam, air juga perlu tempat tinggal. Sekarang tempat tinggal air diganti dengan tempat tinggal manusia. Itu kan manusia tidak malu terhadap air kalau hubungan dengan alam. Begitupun dengan hewan. Banyak yang sudah tidak malu terhadap hewan. Nah, padahal ya tadi itu haya itu, malu itu merupakan makna, arti dari hayat, dari hidup. Hayat itu salah satu sifat Allah. Sifat wajib itu kan ada hayatnya. Ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Dan juga itu adalah salah satu nama Allah. Al-Hayatu. Sifat Al-Hayatu, As-Sami'u, Al-Basiru. Nah, ini seringkali dihilangkan atau dikurangi lah, bukan dihilang, dikurangi manusia. Jadi harusnya semakin tinggi ilmu, semakin tinggi iman, harus semakin tinggi rasa malunya. Tapi sekarang kan justru terbalik. Orang-orang yang berilmu tinggi kadang-kadang kurang banyak sifat malu. Nah, beda lagi dengan orang bodoh. Kadang-kadang orang bodoh atau dalam tanda kutip ilmunya sedikit malah malunya ya, memiliki rasa malu. Nah, ini barangkali yang harus kita pahami. Dasarnya selain malu atau arti makna hidup selain malu itu adalah manfaat. Ini ada dalam ayat Al-Quran dan hadisnya bahwa orang itu tidak dikatakan hidup dalam tanda kutip yang sebenarnya kalau ketika dia hidup tidak manfaat. Tidak manfaat untuk dirinya, tidak manfaat untuk keluarganya, tidak manfaat untuk lingkungannya, apalagi untuk bangsa dan negara serta agama, tidak ada manfaat. Itu sama dengan maut, sama dengan mati kalau tidak bermanfaat. Nah, maka bagaimana supaya kita hidup, bagaimana supaya bangsa ini kuat, bagaimana supaya bangsa atau masyarakat ini tidak lemah, supaya masyarakat atau bangsa atau negara ini tidak mengalami kesedihan, ya umat manusianya, bangsanya, masyarakatnya harus memiliki manfaat, berarti hidup. Kalau tidak memberi manfaat itu, ya kita contohkan saja tumbuhan. Tumbuhan itu akan terasa manfaat oleh kita manakala hidup tumbuhan itu. Rumput saja itu akan bermanfaat kalau rumput itu hidup. Bahkan kita kalah kadang sama rumput. Rumput itu matinya pun dimatikan oleh manusia atau dimakan oleh hewan. Itu pun masih manfaat. Sudah mati saja itu rumput masih bermanfaat untuk pupuk. Itu rumput, apalagi tanaman-tanaman yang berbuah, tanaman-tanaman yang
ya, mengandung unsur obat untuk dijadikan obat. Oh, itu banyak sekali manfaat. Jadi hidup itu adalah manfaat. Binatang hidup manfaat, tumbuhan hidup manfaat. Nah, manusia hidup harus manfaat, harus lebih manfaat dari hewan dan tumbuhan. Jangan kalah. Tapi sekarang kadang justru sebaliknya, manusia hidup malah membunuh binatang dan menebang tanaman. Sehingga tanaman yang tadinya bermanfaat, hewan yang tadinya bermanfaat, malah jadi tidak manfaat atau dimanfaatkan oleh manusia. Nah, manusianya itu sendiri yang tidak memanfaatkan alam, berarti dia tidak hidup atau tidak manfaat. Jadi kalau yang pertama tadi hidup adalah malu, yang kedua hidup adalah manfaat. Nah, ini dasar hukumnya sebuah ayat, ini potongan ayat, tidak satu ayat penuh, dalam surah Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Garis bawahi, jika kamu berbuat baik, berarti berbuat baik itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain sebenarnya, bukan apalagi untuk Allah. Allah tidak butuh kebaikan kita, Allah tidak butuh kesolehan kita, hanya Allah memerintahkan kita supaya baik, supaya soleh, supaya takwa. Untuk apa? Untuk kita sendiri, ya, dan tentunya untuk keluarga dan orang lain. Allah tidak. Nah, jadi pada dasarnya jika berbuat baik, kata Allah, ini kan Allah yang berfirman, jika berbuat baik kita tidak boleh menyanggahnya. Ini firman Allah. Berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Sebaliknya, jika kamu berbuat jahat, berbuat dolim, berbuat jelek, berbuat buruk dan seterusnya, kerugian dan kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Kalau kita renungkan ayat ini, tentu orang yang cerdas, orang yang malu, orang yang ingin manfaat, ya tentu akan semangat berbuat baik. Segala sesuatunya ingin manfaat, segala sesuatunya ingin berguna, segala sesuatunya ingin ada kebaikan. Keluar dari rumah, saya mau kemana? Saya mau melakukan apa? Baik tidak kalau saya katakan dan saya lakukan? Menguntungkan atau merugikan kalau saya lakukan? Orang yang cerdas akan selalu berpikir seperti itu. Kalau rugi, kenapa saya harus lakukan? Kalau merugikan orang lain, kenapa harus saya kerjakan? Nah, akan selalu seperti itu. Kalau orang itu cerdas, kalau orang itu beriman dengan sungguh-sungguh. Jadi, kata kuncinya adalah hidup agar bermanfaat, hidup agar bermakna, hidup akan berarti minimal punya rasa malu melakukan kejahatan atau keburukan, dan juga punya misi ingin hidup manfaat bagi dirinya, keluarganya, dan orang lain. Apalagi untuk bangsa, negara, agama, wah itu lebih hebat lagi. Ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu ya'lifu wa yu'lafu wa la khairu fi man la ya'lifu wa la yu'lafu wa khairun nas anfa'uhum linnas. Rawahu Tabrani fil Awsat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang mukmin itu ramah dan diperlukan dengan ramah. Jadi ciri orang mukmin itu ramah. Ramah itu bahasa Sundana naon, Pak? Somea, handap asor, tawadu taramawaduit. Jadi handap asor, DP rendah hati, dareh deh, bahasa Sunda namanya seueur, dareh deh, kayung yun. Nah, jadi cirinya itu, orang mukmin itu cirinya. Kalau di Sunda, leles jer lihat tali, leles jejer lihat tali. Pan jejer mah leles tapi teu potong. Penampilannya ya biasa tapi tidak mudah rapuh. Jadi orang kuat itu bukan berarti orang yang badannya tinggi, besar, gede, bukan. Yang kuat itu yang istiqomah. Ya.
Istiqomah. Istiqomah teh naon? Panceng. Ya, teguh pendirian. Jadi kuat itu definisi kuat itu ya istiqomah. Makanya sholat pun yang kuat itu bukan sholat yang dikerjakan, tapi sholat yang didirikan. Bukan af'alus sholat, tapi aqimus sholat. Bukan mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Jadi kalau sholat sudah berdiri, itu kuat sholatnya. Tapi kalau sholat baru sampai af'al, sampai dikerjakan, ya itu baru sampai tingkat melaksanakan kewajiban. Jadi sholat itu harus meningkat sekarang, bukan kewajiban, naik lagi, kebutuhan. Sholat itu kebutuhan. Kalau orang hanya kewajiban saja, nya sehari tahun saur bahasa Sunda, ada enggak sholat nage, tos. Tapi kalau kebutuhan, kita butuh sholat selamanya. Makanya harus didirikan. Kalau sudah berdiri kan kuat, tapi kalau hanya dikerjakan, sudah dikerjakan ya sudah. Saya sering mengistilahkan seperti tiang yang terbuat dari kayu jati yang kuat, itu tidak akan kuat kalau tidak didirikan. Nya saur Sunda mah kuat moal tihang tina jati tina besi digolerkeun, henteu ditangtungkeun, kuat moal. Jadi kuat soteh tihang lamun ditangtungkeun. Salat juga sama. Salat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar manakala didirikan. Kalau tidak didirikan sholat itu, ya seperti halnya orang STMJ, sholat terus, makan jalan. Jadi sholat yang akan mencegah perbuatan keji dan munkar atau inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar itu adalah sholat yang didirikan. Nah maka alhamdulillah kita sekarang sudah mengerjakan sholat. Lalu kita sekarang sesudah mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Bagaimana mendirikan sholat? Angkatlah, dirikanlah, tancapkanlah apa yang dibaca tadi ketika sholat, apa yang dilakukan, digerakkan ketika sholat di kehidupan. Itu namanya mendirikan. Seperti di dalam sholat tadi kita takbiratul ihram. Sesudah sholat kita harus takbir terus. Agungkan Allah selamanya. Di dalam sholat kita tahiyat. Tahiyat itu menghormati, memuliakan Allah, menghormati Allah, mengagungkan Allah. Ya di luar sholat pun sama. Di dalam sholat ada tasbih, di dalam sholat ada tahmid, apalagi di dalam sholat ada wajib baca Fatihah. Fatihah itu apa artinya? Buka. Maka di luar sholat pun kita harus membukakan pintu-pintu kebaikan, membukakan pintu-pintu keselamatan. Jangan sampai orang yang lewat di jalan depan rumah saya kakinya celaka, maka kita bersihkan. Ya, kemudian jangan sampai orang merasa bising dengan kehadiran saya, maka kita tenangkan lingkungan. Seperti itu orang yang mendirikan sholat. Nah, jadi makna hidup itu kalau dijabarkan dengan diartikan dengan manfaat, ya salah satunya itu. Salah satunya dirikan sholat. Baik. Berikut ini pertanyaan yang mungkin muncul. Ini sudah saya sampaikan tadi. Untuk tujuan. Tadi itu makna atau arti. Sekarang tujuan. Untuk mengetahui, mengenali, memahami apa sih tujuan hidup. Tujuan Allah menciptakan manusia, menghidupkan manusia itu untuk apa Allah menghidupkan manusia, menciptakan manusia? Kan sudah banyak makhluk Allah selain manusia pun, kenapa harus menciptakan manusia? Ya. Nah itu jawabannya ada semua dalam Al-Quran. Karena makhluk yang lain tidak sanggup ketika Allah perintahkan untuk memimpin dunia ini, tidak sanggup. Malaikat tidak sanggup, iblis tidak sanggup, jin tidak sanggup. Ya makanya Allah ciptakan manusia. Jadi kita ini makhluk pilihan Allah, makhluk alternatif. Makhluk alternatif, makhluk yang dipercaya oleh Allah untuk memimpin dunia ini. Nah, maka di situ ketika muncul pertanyaan siapa saya, di mana saya, sampai kapan saya puas, mau puas-puas manusia. Puas nate hatta zurtumul maqabir. Manusia itu akan puas manakala sudah sehingga masuk liang lahat. Bahkan nanti di liang lahat kan bukan kepuasan yang akan dirasakan, tapi penyesalan yang akan diungkapkan. Mengapa Allah menghidupkan mengapa Allah tidak memberikan kesempatan kepada saya sebentar saja? Saya ingin hidup lagi di dunia untuk berbuat baik. Kata orang Sunda kan bohong.
Orang itu bicara seperti itu karena sudah merasa sakit. Orang sakit itu akan menyesal karena sakit dan mengingat sehat. Di pasihan we sehat, balik hidup deh, balik deh. Ketika musim corona, ya Allah, janganlah Engkau matikan saya sekarang, saya belum punya bekal, ya Allah, saya belum banyak beramal baik, ya Allah. Bere sehat, ku Allah. Angger gitu. Seperti orang munafik dulu ketika zaman Rasul. Muhammad, berilah saya kesempatan untuk beriman. Ya. Saya tidak akan lagi menyakiti, mendolimi kamu. Ya sudah terkepung seperti itu dalilnya. Tapi sudah dibebaskan, ya kembali lagi. Nah, itulah manusia. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 172 dan 173, wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin au taqulu inna ma asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Itu jelas sekali kan di situ Allah menjelaskan kepada kita. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, ya artinya dari orang tua kita. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Itu maksudnya ketika dulu di alam arwah. Ketika di alam arwah Allah bertanya kepada ruh-ruh yang ada di sana, alastu birobbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Apa jawab ruh pada saat itu? Bala syahidna, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Buktinya ketika sudah menyaksikan Allah sebagai Tuhan di alam arwah, begitu lahir ke alam dunia, banyak orang yang sudah tidak meyakini Allah sebagai Tuhan dan tidak malu melanggar aturan Tuhan dan tidak bermanfaat melaksanakan aturan-aturan Tuhan. Nah, ini berarti manusia karakternya seperti itu. Ketika dulu waktu di alam arwah mengaku Allah sebagai Tuhan, tapi begitu lahir ke dunia, banyak atau ada di antara manusia yang sudah tidak lagi mau mengaku Allah sebagai Tuhan, sehingga tidak mau melaksanakan aturan Tuhan. Terus kamu lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, atau agar kalian tidak mengatakan sesungguhnya orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dulu, sedangkan kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dulu? Tuh, malah menyalahkan orang tua, ya. Ini kan anak yang durhaka, menyalahkan orang tua. Dulu ketika masih hidup, orang tuanya menyuruh, nah, yang rajin ngaji, rajin sekolah ya, iya mah, iya pak. Begitu bapaknya, ibunya sudah tidak ada dan anak itu malas belajar, lalu bodohlah katakan. Lalu dia menyalahkan, da abdi mah bodoh teh baheula ku mama tuh tara dititah sekolah, tara dititah ngaji, tuh nyalahkeun. Betul tuh Pak? Banyak yang seperti itu. Ada saya mah tidak bisa teh karena tidak ada yang membimbing, tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang ngajak. Padahal ajakan dari dulu. Perintah orang tua sejak lahir kita diperintahkan, diajarkan. Bahkan sejak di dalam kandung kan kita sudah dididik oleh orang tua. Ya. Ibu kita hati-hati ketika mengandung kita, hati-hati dalam berjalan, hati-hati dalam makan. Bahkan ada yang menyenggol sedikit pun marah. Hati-hati kamu, ini saya sedang hamil, kenapa kamu sembarangan? Itu misalnya mengenai perut. Itu saking sayangnya sama anak, sama kita ketika kita dalam kandungan. Begitu melahirkan ibu kita, melahirkan kita, hati-hatinya mereka dan seterusnya. Tapi apa yang dikatakan? Ketika ibu dan bapak sudah tidak ada, saya begini karena tidak disekolahkan, saya begini karena tidak dididik, tuh menyalahkan. Nah, ini anak yang tidak tahu malu dan anak yang tidak bermanfaat. Dalam menilai diri sendiri kita harus objektif. Ini sudah mulai ke arah tujuan. Harus objektif sehingga mampu mengenali siapa diri kita sebenarnya.
Kalau kita terlalu fokus pada kelebihan kita, ini kan seringkali orang melihat kelebihan diri sendiri. Padahal jangan terlalu banyak menilai kelebihan. Itu akan narsis. Kalau kita fokus pada kelemahan kita, jadinya minder. Juga jangan terlalu merasa lemah, apalagi dibanding dengan makhluk lain. Kita ini kuat. Oleh sebab itu, menilai diri sendiri harus objektif, jangan subjektif. Kalau subjektif, ya bisa merasa diri kita kuat, bisa merasa diri kita lemah. Tapi kalau objektif, ya mau tidak mau, jujur terhadap diri sendiri adalah langkah yang pertama. Artinya, kalau kita jujur, saya ini bodoh, rajinlah belajar. Saya ini kurang banyak materi, ya carilah, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Saya ini kurang pahala dalam beribadah, perbanyak ibadah. Objektif, objektif. Di samping itu, bahwa pentingnya menyadari prinsip relasi manusia dalam perspektif Islam ini, hal ini dimulai dengan hubungan seorang hamba kepada Allah. Sebab Allah sang penguasa, Allah sang pencipta, Allah sang pengatur. Maka mintalah dulu. Sate acana naon teh sebat heula jenengan Allah. Bade keluar ti bumi bismillah, mau makan bismillah, mau berdiri bismillah. Artinya apa? Ya kita sebut dulu nama pencipta, nama pengatur, nama pemilik, nama pemberi gitu ya. Nah, itu yang pertama yang harus diterapkan dalam diri kita dan keluarga. Biasakan sebut dulu nama Allah sebelum melakukan apapun kebaikan-kebaikan yang akan dikerjakan. Kemudian hubungan manusia dengan keluarga, baik dengan keluarga. Sehebat apapun seorang ayah, sehebat apapun seorang ibu, sehebat apapun seorang anak, itu tidak akan bermanfaat kehebatannya dan tidak akan mengandung dan mengundang kebaikan manakala tidak harmonis dan tidak sinergis dengan keluarga yang lain. Kemudian barulah keluar dengan orang lain dan dengan manusia yang lebih luas lagi, bahkan dengan alam semesta. Karena alam semesta ini adalah Robnya sama, Allah Rabbul Alamin, Allah Robnya sama. Ketika seorang menyadari hal ini, maka akan sangat membantu dalam upaya perbaikan diri. Kalau itu tidak didasarkan dalam diri, tidak ditancapkan dalam diri, tidak akan membantu. Membantu dalam perbaikan diri, yaitu dengan meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah. Maka Allah yang akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Intinya beginilah, kita jangan mengabdi kepada abdi, kita harus mengabdi kepada Allah. Ya. Sebab apa? Sebab kalau kita sudah mengabdi kepada Allah, maka Allah akan atur kita dengan abdi-abdi yang lain. Kita akan ditakuti, disegani, dimuliakan oleh orang lain, bahkan oleh makhluk lain. Ular saja, ular tidak mau menyengat Nabi Muhammad. Binatang yang galak, binatang yang buas, itu tidak berani menyakiti Nabi. Kenapa? Malu. Yang disengat siapa ketika di Gua Sur? Nabi atau sahabat Nabi? Sahabat. Kenapa? Ya lebih malu Nabi dengan sahabatnya, malunya terhadap Allah Subhanahu. Jadi semakin kita malu kepada Allah, taat kepada Allah, semakin Allah atur, dia semakin Allah mudahkan kehidupan kita. Itu kuncinya itu ya. Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Adapun tujuan hidup manusia, di sini garis besarnya ada 3 yang saya tulis. Yang pertama ibadah, pengabdian. Dasarnya surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai khalifah atau wakil Allah dalam mengatur dunia ini. Ya, dasarnya surat Al-Baqarah ayat 30. Dan juga kita ini bertugas selain hubungan vertikal dengan Allah, juga ada hubungan horizontal dengan sesama. Ini digambarkan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Pertama Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu hubungan muamalah kita, hubungan horizontal kita dengan sesama manusia dan sesama makhluk Allah di muka bumi. Kemudian hubungan secara vertikal, itu adalah hablum minallah, peristiwa Mi'rajnya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Maka jika 2 garis ini kita lakukan, ya, jadi bukan hanya garis katulistiwa, tapi garis katakwa. Garis katakwaan.
Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ta'aruf ini adalah hubungan manusia. Kenapa kita harus ta'aruf? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia itu bukan yang kaya, yang mulia itu bukan yang miskin, yang mulia itu bukan yang pintar, yang mulia itu bukan yang bodoh, tapi pintar, bodoh, kaya, miskin, mereka yang bertakwa. Itu yang paling mulia di sisi Allah. Beda dengan di sisi TV kan. Di sisi Allah itu yang mulia itu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha waspada. Beda alim dengan khabir. Kalau alim itu mengetahui, kalau khabir lebih mengetahui. Artinya teliti, maha teliti. Maha teliti. Kalau kita tahu gelas ini, ya gelas ini gelas. Di dalamnya isi air. Tapi kalau diteliti, wah, banyak sekali unsur-unsur gelas, unsur-unsur air. Itu teliti. Jadi Allah itu bukan hanya sekedar alim, tapi Allah itu khabir. Maha teliti, maha mengenal. Wallahu a'lam. Terima kasih, barangkali itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulan singkatnya, arti hidup minimal dua atau makna hidup. Yang pertama haya yaitu malu. Yang kedua adalah manfaat atau berguna. Yang kedua tujuan hidup setidaknya sekurangnya satu adalah Allah ciptakan kita agar kita ibadah, mengabdi kepada Allah dan juga berguna untuk yang lain. Yang kedua adalah sebagai khalifah, yakni kita harus mampu mengatur, memelihara, memanfaatkan dan menggunakan apa yang telah diciptakan Allah di muka bumi ini adalah kita olah supaya kita memperoleh kebaikan. Dan yang ketiganya adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk saling kenal mengenal, hormat menghormati dan tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya dan untuk kita semua, dan senantiasa Allah berkahi kita, tunjukkan kita dan dilindunginya. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari dunia hingga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf kalau ada kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.